A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pemandangan yang memilukan, separuh kepala Mas Ruji gosong dan juga melepuh kemerah-merahan dari bagian dahi hingga bahu. Hanya sebelah saja, yaitu bagian kanan. Hatiku sakit melihatnya. Mas, aku menggenggam tangannya. Mas Ruji merintih kesakitan. Kedua matanya terpejam. Astagfirullah. Aku merasa bersalah dan menyesali pertengkaran kemarin. Sudahlah. 10 menit kemudian mobil PCR datang. Mereka langsung membawa suamiku. Aku berlari ke rumah mengambil uang guna keperluan Mas Ruji nanti. Aku pun menemaninya di bak belakang. Kepala Mas Ruji di atas pahaku. Dan 2 tetanggaku ikut menemani ke rumah sakit. Mas, maaf. Aku tidak bisa menahan air mataku. Selintas bayangan buruk tentang kematian membuatku takut. Takut Mas Ruji mati, meninggalkanku seperti Mas Hemin dulu. Dek, ucapnya pelan hampir tidak kedengaran karena diterpa suara angin. Mobil PCR ini melaju sangat kencang. Mas diam saja. Tahan ya sakitnya. Kita lagi ke rumah sakit. Aku cemas, khawatir nyawa Mas Ruji tidak tertolong. Berkali-kali aku menghapus air mata yang jatuh di pipi kanan. Setiap menit memeriksa denyut nadi dan juga perut Mas Ruji, memastikan dia masih bernapas atau tidak. Sebelum berangkat tadi, Bagas berteriak-teriak. Makan Sum. Wanita tua, aku pengen makan. Di saat begini rasanya aku ingin mencekiknya saja, biar tahu rasa. Setengah jam perjalanan, kami sampai di rumah sakit daerah. Mas Ruji langsung dibawa ke ruang UGD. Tubuhnya diletakkan di atas perangka rumah sakit dan didorong masuk ke ruangan. Dokter pun segera memeriksa Mas Ruji. Astagfirullah. Aku menghela napas. Rasanya dadaku sesak sekali. Sementara Mas Ruji diperiksa, aku ke ruang administrasi guna memenuhi syarat dan persyaratan di rumah sakit ini. Setelah itu menunggu hasil pemeriksaan. Duduk dulu yuk, kata Mbok Jar, tetangga sebelahku. Dia berusaha menenangkan diri yang hampir ambruk. Aku pun menghempaskan bobotku di atas kursi besi yang berjajar rapi. Mbok Jar dan suaminya menemaniku sambil menguatkanku agar tidak cemas. Berdoa agar semua baik-baik saja. Ada keluarga pasien? Tanya pria setengah baya di ambang pintu. Saya dok. Aku berdiri menghampirinya. Rasanya kakiku tak bisa berjalan. Kaku. Aku bersusah payah menyeretnya. Aku belum siap jika kabar yang disampaikan dokter merupakan kabar yang buruk. Seolah-olah aku ingin menutup telinga saja. Pak Syaruji harus dirawat inap dulu ya Bu, agar luka bakarnya cepat sembuh. Dan apa dok? Tanyaku menyambar ucapannya. Dan pasien mengalami ketulian. Telinga kanan pasien terluka dan shock.
hingga membuat gendang telinga terluka. Kami akan melakukan observasi untuk melakukan tindakan apakah pasien harus dioperasi atau tidak. Terang Dokter Mulyadi. Aku lemas mendengar keterangan dokter. Baik dok, lakukan yang terbaik buat suami saya. Aku memohon, menangkupkan kedua tangan di depan dadaku. Insya Allah, berdoalah dan kami yang akan bekerja keras. Singkat cerita, di ruangan nuansa putih ini, aku menemani Mas Ruji. Keningku terasa pusing sekali. Mas Ruji belum juga membuka matanya. Aku duduk di sisi tempat tidur, menggenggam erat tangannya, menciumnya dan kutempelkan di pipiku. Mas, bangun. Tangisku tertahan. Aku merasakan ada pergerakan dari telapak tangannya. Dek, panggil Mas Ruji. Aku mendongak ke arahnya. Mas sudah sadar. Alhamdulillah. Aku memeluknya. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Dahinya diperban membalut luka bakar bekas tersambar petir. Kulit bahu berwarna merah kehitam-hitaman. Persis daging setengah matang. Mas, maafkan aku. Aku menatapnya. Mas Ruji membalasnya dengan senyuman. Mata teduhnya akhir-akhir ini suka berubah jika dia marah. Sudah, tak perlu dibahas. Tak lama kemudian datanglah anak Mas Ruji. Pak Pinang dibelah dua. Laki-laki tinggi besar itu sangatlah mirip dengan Mas Ruji. Dia menatap cemas ke arah suamiku. Pak, dia menunduk meraih tangan Mas Ruji, lalu mencium punggung telapak tangannya. Kemudian disusul istrinya. Wajahnya tak kalah cemasnya. Ya Allah Pak, kok bisa begini? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Cih, wanita bermuka dua. Aku mengumpat di dalam hati. Maaf Bu, kami mau membicarakan sesuatu sama Bapak. Tolong Ibu keluar dulu. Anak tiri laki-lakiku mengusir dengan halus. Aku merasa tersinggung. Bukankah aku bagian dari keluarganya? Mengapa mereka mengusirku dari ruangan ini? Aku beranjak pergi, menghentak-hentakan kaki dengan kasar. Aku merasa sebagai ibu dan mertua yang tidak ada harganya di mata mereka. Aku keluar ruangan sambil mendengus kesal. Enak sekali mereka mengusirku. Batinku rasanya panas. Aku sengaja berdiri di dekat pintu yang masih terbuka sedikit. Aku ingin menguping pembicaraan mereka. Kutempelkan telinga di daun pintu kaca tebal itu. Toh, tidak kelihatan karena dari dalam pintu ditutup gorden. Ya Allah Pak, Bapak kok bisa begini? Gara-gara dia ya Pak. Bapak pasti disuruh perempuan tua itu ya. Aku sudah bilang sama Bapak, ikut kami saja. Insya Allah, kami akan memenuhi kebutuhan Bapak di sana. Tidak perlu repot-repot kerja begini. Mereka memberondong Mas Ruji dengan macam pertanyaan. Apalagi pertanyaan itu menyindirku. Sial. Kurang ajar, kataku lirih sambil meremas-remas telapak tangan. Bapak disambar petir leh. Bukan karena ibumu. Sudah berapa kali Bapak bilang sama kalian,
Dia ibumu, Le. Meskipun ibu sambung, biar bagaimanapun kalian harus bersikap hormat padanya. Mas Ruji membelaku. Syukurlah. Panggil dia ibu. Jangan panggil dengan sebutan perempuan tua. Paham kalian? Timpal Mas Ruji. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Meskipun dia bukan ibu yang melahirkanmu, Le, tetap saja dia ibumu. Dia istrinya Bapak. Kedua cecunguk itu terdiam. Rasain. Aku menyungkingkan senyum sinis. Aku bergegas menjauh dari pintu dan duduk di kursi besi agar mereka tidak memergokiku sedang menguping. 15 menit kemudian anak perempuan suamiku datang beserta suaminya. Mumpung mereka di dalam, aku berpamitan pulang. Toh, ada mereka yang mengurus ayahnya. Mau memberi makan Bagas, ucapku memberi alasan pada Mas Ruji. Mas Ruji mengangguk. Aku tahu dia tidak bisa jauh dariku. Sayangnya, aku tidak betah melihat mereka lama-lama di sini. Kadang obrolan mereka menyindir dan menyudutkanku. Lebih baik aku pulang saja. Baru saja menginjakkan kaki di depan pintu rumah, suara Bagas menyambut kedatanganku, berteriak dan memaki. Cih, anak itu. Gak bisa tenang dulu. Tubuhku rasanya lelah sekali. Aku berniat mandi dan membersihkan diri. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30. Sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Capek. Batinku bermonolog sendiri. Sum, makan, teriaknya keras. Aku acuh. Memangnya dia saja yang lapar. Aku bergegas ke kamar mandi. Sum, makan. Suara itu membuatku muak. Berisik. Kenapa sih? Tidak bisa membuatku tenang barang sebentar saja. Gak di rumah sakit, ya di rumah sama-sama menyebalkan. Seperti neraka saja. 10 menit aku selesai mandi. Sum, makan. Astaga, anak itu. Ingin rasanya kusumpal mulutnya dengan kain. Kenapa yang ada di pikirannya hanya makan, makan dan makan. Lebih baik aku pura-pura tidak mendengar. Malam ini aku ingin santai. Bosan masak terus. Aku pun ke kamar dan mencari pakaian yang aku pakai. Azan sudah berkumandang. Malam ini Mas Ruji libur sebagai imam masjid. Dia masih dirawat di rumah sakit. Semoga segera sembuh. Lagi dan lagi, niat ingin pergi umroh susah sekali. Uang terpakai terus. Salahku, kenapa uangnya tidak langsung ditabung di bank khusus penyelenggara umroh? Soal itu aku tidak tahu. Apa namanya? Travel atau... lupakan. Bagaimanapun, Mas Ruji harus mengganti biayanya. Dia harus bekerja giat agar aku dan Mas Ruji bisa pergi umroh. Egois ya? Bukan egois. Aku punya ambisi untuk membuktikan pada semua orang-orang yang menghina pekerjaanku dan Mas Ruji sebagai petani. Ingin membuktikan bahwa petani juga bisa pergi umroh. Kalau aku mau bersifat poros, bisa saja hura-hura mengambil pakaian mewah atau alat-alat elektronik untuk memenuhi rumahku. Nah, mubazirkan, lebih baik pergi yang bernilai pahala. Jalan-jalan sekaligus ibadah. Aku selesai melaksanakan sholat. Duduk sebentar sembari mengenang momen dulu. Ketika aku melipat mukena dan sajadah,
Mataku melihat sesuatu di bawah kolong lemari. Aku memasukkan tangan ke kolong lemari. Apa ini? Sebuah map berwarna biru. Aku membuka sampul map itu. Surat perjanjian. Aku membaca isi surat itu dengan seksama, tanpa terlewatkan satu kata pun. Apabila pasien ditelantarkan secara sengaja, maka kami, atas nama Lembaga Rumah Sakit Jiwa Bunga Teratai, akan mengambil alih Bagas sebagai pasien rumah sakit ini. Cih, apa-apaan ini? Sejak kapan ada surat perjanjian itu lagi? Mengapa Mas Ruji merahasiakan ini dariku? Sum, makan. Astagfirullah, anak itu. Aku cepat-cepat berdiri menuju pintu dapur. Aku dengan sarkas membuka grendel pintu. Cak gendang, berisik terus. Celaku. Pantas, dia berteriak-teriak saja. Rupanya lampu di kurungannya belum aku hidupkan. Aku kembali masuk dan memencet saklar lampu yang terhubung ke ruangan Bagas. Aku kembali masuk dan memencet saklar lampu yang terhubung ke ruangan Bagas. Aku kembali ke kamar mengambil map berisi surat perjanjian itu. Lalu meremas dan mengumpulkan kertas itu membentuk pola. Aku hidupkan korek api dan membakarnya hingga menjadi abu hitam. Singkat cerita, hari ketiga Mas Ruji dirawat. Syukurlah telinganya tidak jadi dioperasi. Dokter membolehkan Mas Ruji pulang karena kondisinya benar-benar pulih. Kedatangannya ke rumah disambut tetangga yang datang menjenguknya. Seperti biasa mereka datang tidak dengan tangan kosong. Orang-orang berkumpul di rumahku. Tumben Bagas sepi. Biasanya dia teriak-teriak terus. Sudah lelah sepertinya. Bisa gawat jika dia berisik. Sum. Seseorang berlari ke arahku dan Mas Ruji. Ada apa Mbak Par? Sautku. Wajahnya kelihatan panik. Bagas. Bagas dikurung di kandang. Tanyanya. Napasnya tersengal-sengal. Aku menelan ludah. Sial orang ini. Kenapa lancang ke sana sih? Dia pucat. Tergeletak di tanah. Suaranya lemah, Sum. Mati aku. Aku lupa tidak memberinya makan. Bukan lupa sih, tapi disengaja. Apa dia tidak dikasih makan, Dek? Tanya Mas Ruji. Tatapannya mulai tajam, seperti menginterogasi. Lagi. Aku menelan ludah, rasanya serat sekali. Dia... Ya Allah, Mbak Yu. Kasihan dia. Dia... Semua orang berdiri menatap Mbak Par. Mereka penasaran. Aku juga penasaran. Mengapa Mbak Par sepanik itu? Di tengah-tengah ketegangan gini, Norma datang berkunjung ke rumahku. Di tangan kanannya ia membawa 2 plastik hitam yang berisi sesuatu. Biasanya dia membawa bermacam-macam buah atau makanan lainnya. Perempuan berkulit sawo matang itu tanpa mengucapkan salam. Lalu ia meraih tangan suamiku dan mencium punggung tangan Mas Ruji. Kenapa nggak kasih tahu kabar ke Norma, Yu? Tanyanya padaku. Bukannya mengucap salam, malah melontarkan pertanyaan. Dasar tak punya adab. Ayo tolongin Bagas, Yu. Suara Mbak Par sukses membuat Norma mendelik ke arahku. Kenapa Bagas? Norma berdiri. Semua orang hendak berbondong-bondong menuju tempat Bagas dikurung. Stop!
Aku berteriak kencang, mencegah mereka. Mereka langsung menghentikan langkahnya. "Jangan diganggu Bagasnya. Biarkan saja. Ini urusanku. Dengan hormat, saya mengusir kalian pergi dari sini." Aku menatap tetanggaku satu persatu. "Kasihan dia, Yu. Kayaknya kelaparan," kata Mbak Par. Perempuan itu susah sekali diomongin. "Tolong bubar semua," titahku. "Bubar!" teriakku lagi. "Astagfirullah." Mas Ruci menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu ini kenapa sih, Sum?" bentak Mas Ruci. "Keluar semua," perintahku lagi. Mereka satu persatu meninggalkan rumahku. Ada yang kesal kepadaku. Ada yang mengatakan kalau aku ibu yang durhaka. Hah, durhaka. Enak saja mereka. Coba mereka jadi aku. Pasti tahulah rasanya punya anak seperti Bagas. Enak saja ngecap aku sebagai ibu yang durhaka. "Bagas kenapa, Yu? Apa kamu telantarkan?" tanya Norma. Cih, perempuan ini diusir tidak mau pergi juga. "Kamu tidak beri makan Bagas, Sum?" tanya suamiku. Pertanyaannya membuatku bungkam. Tolonglah jangan berdebat sekarang. "Iya, aku memang tidak memberinya makan sampai 3 hari. Lagi pula aku mengurusmu di rumah sakit." Ah, sial. Ucapan ini aku simpan di dalam hati. "Sum, jawab." Suara Mas Ruci sudah meninggi 1 oktav. Aku melirik Norma. "Aku sudah kasih makan. Yang namanya Bagas, biar sudah dikasih makan, dia selalu berteriak-teriak minta makan. Apa ada yang kurang jelas?" Aku menatap mereka satu persatu. Senyum sinis tersungging di bibirku. "Kalau kalian mau, gantikan posisiku agar kalian tahu rasanya memberinya makan tak cukup 1 atau 2 kali. Dipikir tidak capek, dipikir tidak lelah memasakkan makanan untuknya." Norma dan Mas Ruci diam saja. "Kalau begitu, Bagas kita masukkan kembali ke rumah sakit jiwa. Biar kamu tidak capek mengurusnya." Mas Ruci menatapku sekilas. Lalu ia pergi meninggalkanku ke kamar. Begitu juga Norma. Dia pergi tak pamitan, seperti hantu saja. Datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Singkat cerita, aku duduk termenung di ruang tamu, menatap jalanan sepi di luar sana. 1 atau 2 kendaraan berlalu lalang. Bagaimana? Apa Bagas kita bawa saja ke rumah sakit jiwa?" tanya Mas Ruci dari dalam. Aku menghela napas dan memilih pergi. Menanak nasi yang banyak, menggoreng ikan asin. 1 jam kemudian, setelah matang semua, aku memasukkannya ke dalam plastik. Kuberikan pada Bagas. "Nih, habiskan," perintahku. Aku memuntahkan isi perut. Pemandangan Bagas di dalam kurungan sangatlah menjijikan. Tubuhnya berlumuran kotorannya sendiri. Kedua matanya terlihat cekung dan berwarna kehitam-hitaman seperti orang yang menanggung beban banyak. Rambutnya acak-acakan dan mulai gondrong.
Tubuhnya kurus tinggal kulit membalut tulang, padahal makan banyak. Aneh, kok bisa kurus? Bagas mengambil plastik itu. Tangannya gemetaran. Kemudian ia membuka dan melahap semuanya. Kebayangkan, kuku hitam miliknya tercampur ke dalam nasi. Kadang aku berpikir keras mengenai omongan orang-orang. Apa benar orang yang tidak waras itu mendapat bisikan? Di desaku banyak mitos yang beredar seperti itu. Orang yang gila biasanya dapat perintah dari bisikan gaib, sehingga dia berbuat nekat. Bisa saja membunuh atau bunuh diri. Apakah Bagas ada yang membisikkan hal gaib ke telinganya? Tak mungkin rasanya jika dikaitkan dengan ini. Aku ingat betul kalau Bagas tak mampu menanggung beban dari hatinya. Bukan soal bisikan. "Sum, kapan kamu mati?" tanya Bagas. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Sialan, dia mendoakan aku mati. Aku berbalik ke arahnya. "Yang harusnya mati itu kamu. Biar nggak nyusahin aku." Aku melotot padanya. Tatapan Bagas benar-benar kosong. Percuma aku memarahinya. Dia saja tidak merespon. Lama-lama aku yang gila jika meladeninya. Singkat cerita, aku menyukai titik-titik hujan di luar sana. Dedaunan menjadi basah. Matahari tampak enggan menampakkan dirinya dari balik awan yang gelap. Padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 siang. Di atas sofa empuk, aku duduk bersila, menatap keluar pintu. Kenapa di usia senja ini hidupku tak tenang? Harusnya aku bahagia, tentram dan damai. Bukan keributan dan pertengkaran kecil yang hampir setiap hari terjadi di rumah ini. Apa aku terlalu cerewet? Apa aku terlalu perhitungan? Apa aku terlalu jahat terhadap anak sendiri? Apa aku... Air yang tadinya hanya menggenang di pelupuk mataku kini menguap pas sungai membasahi satu pipi kananku. "Gimana, Dek? Soal kemarin?" Mas Ruci mengagetkanku. Dia duduk di sebelahku. Tatapannya nanar, menatap keluar pintu. Mungkin menghitung jumlah rintik hujan. "Soal apa, Mas?" "Biar aku saja yang mengurusnya. Buang-buang uang saja." Mas Ruci berpaling padaku. "Lupakan soal uang. Bagas dulu yang lebih penting. Selamatkan mentalnya. Dia masih muda. Perjalanan dan masa depannya panjang, Dek." Mas Ruci bersedekap manakala angin berhembus hingga ke dalam ruang tamu. "Soal umroh. Kayaknya tidak bisa sama-sama kita ke sana. Dan 2 bulan yang akan datang Mas pergi umroh bersama Parman. Dia sudah mendaftarkan umroh jauh hari. Walaupun kamu bisa menyusul tahun depan, aku tidak akan mengizinkan kamu pergi sendiri." Tukas suamiku. Aku terperanjat tak percaya dengan kata-katanya. "Apa?" "Iya, maaf soal itu, Dek. Mas baru diberitahu ketika dirawat di rumah sakit kemarin." Mas Ruci menunduk penuh penyesalan. Aku tidak bisa membendung air mata lagi. Aku menangis tergugu. Mas Ruci jahat, tega. Mengapa dia tidak membawaku? Apa malu dengan wanita tua bermata satu ini? "Dek, Mas minta maaf." Mas Ruci menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku diam saja. Sungguh hatiku sakit. "Tidak apa-apa deh. Gagal umroh. Asal..."
Gak apa-apa Mas. Aku juga senang Mas bisa umroh. Tapi aku menceda ucapanku. Tapi apa? Tanya Mas Ruji sambil mengusap sisa air mataku. Semua sertifikat tanah milik Mas dialihkan atas namaku. Aku tidak akan keberatan kalau Mas pergi umroh. Itu kalau Mas mau. Aku memasang wajah melas. Mas Ruji terdiam. Mungkin sedang berpikir keras. Baik, kalau itu mau kamu. Mas juga punya syarat untukmu. Mas Ruji meraih kedua tanganku. Aku menautkan kedua alis. Syarat. Mas Ruji mengangguk mantap. Apa syaratnya? Bawa Bagas berobat. Biarkan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Sebuah tombak menancap di dadaku. Seketika aku berhenti bernapas. Syarat yang tak mungkin aku bisa penuhi. Bagaimana? Tanyanya sambil mengulas senyum. Bagaimana ini? Aku menggeleng pelan. Aku merasa keberatan. Tidak bisa Mas. Biarkan Bagas aku yang merawatnya. Tolakku halus. Mas Ruji berdiri. Ia berjalan ke arah jendela melempar pandangannya keluar. Hujan di luar sana semakin turun deras. Ini yang kamu bilang dirawat. Keadaannya semakin parah. Bahkan Mas lihat kamu tidak merawatnya dengan baik. Apa perlu Mas menghubungi pihak rumah sakit jiwa agar menjemputnya? Ancam Mas Ruji. Aku bergeming. Mas sudah tanda tangan surat perjanjian, Dek. Jika mereka tahu kita menelantarkan Bagas, maka Bagas diambil alih. Sambung Mas Ruji lagi. Aku tersenyum lebar. Tak perlu repot-repot Mas. Surat perjanjian itu sudah aku bakar. Mas Ruji menatapku dengan tatapan kejam. Kemudian tatapan itu menjadi seekor burung merpati yang jinak. Kamu salah, Dek. Itu surat fotokopian. Yang asli ada pada Norma. Apa? Sial. Mas Ruji mengedipkan matanya genit. Mas tahu sisi gelapmu, Dek. Jadi, Mas punya rencana sendiri. Ini demi kebaikanmu. Supaya berhenti menjadi ibu yang jahat. Mas Ruji beranjak pergi, meninggalkanku yang masih terpaku. Bagaimana bisa? Bagaimana caraku agar bisa mengalihkan semua surat-surat penting atas namaku? Aduh, pening. Aku harus gesit sebelum kedua anak Mas Ruji yang mengambil alih. Tapi bagaimana caranya? Meskipun tua begini otakku cerdas bukan. Ambil kesempatan emas sebelum direbut para pecundang bermuka dua. Tapi apa? Aku harus bagaimana agar semua surat-surat penting itu jatuh ke tanganku? Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.